Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Erdianto Effendi berkaitan dengan diskusi hukum kita pada hari ini. Apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan penghinaan atau penodaan terhadap agama atau simbol-simbol agama. Jadi di dalam KUHP Indonesia ini sebenarnya adalah memiliki kekhasan yang mungkin di dalam KUHP negara-negara lain mungkin ini tidak ada, termasuk di dalam KUHP yang asli, Wetboek van Strafrechtnya Belanda. Maka pasal tentang penistaan agama itu diatur dalam pasal tambahan, yaitu pasal 156A dalam KUHP. Nah, mengapa pasal ini perlu ada? Karena Indonesia ini adalah negara multi etnis dan multi agama, multikultural. Kalau kita melihat perspektif suatu agama atau suatu kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dengan perspektif suku kita sendiri, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang akan berbeda penilaiannya. Ada subjektivitas kita terhadap agama kita, terhadap suku kita, terhadap golongan kita kepada orang lain. Nah, ini kemudian dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Jadi kehadiran pasal 156A dalam sistem hukum pidana Indonesia ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari perpecahan isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini maksud kemudian pasal 156A hadir. Dan ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi ini kemudian tetap menyatakan bahwa pasal ini tetap diberlakukan. Nah, pasal ini sangat penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jika tidak ada pasal ini, ya mungkin orang bisa saja dengan seenaknya mengejek suku tertentu, mengejek agama tertentu. Ya, karena dengan perspektif agama dan suku atau golongan masing-masing, ya tentu kita akan menilai orang lain menjadi jelek. Ya, pasti itu kan seperti kecenderungan itu. Nah, maka kemudian bunyi pasal 156A ini adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Nah, maka kemudian memang ini perlu di dalam sistem hukum pidana Indonesia guna untuk saling menghormati. Nah, itu prinsip toleransi di antara kita sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menghormati bahwa dan kita meyakini bahwa memang kita ini berbeda. Jadi agama ini meyakini ini, agama B meyakini ini, agama C meyakini ini. Oleh karena itu kita saling menghormati, menyadari bahwa kita hidup di suatu negara yang multikultural dan multi agama gitu kan. Dan golongan yang banyak, pulau yang banyak tentu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau kita lihat dengan pendekatan agama masing-masing, ya tentu agama orang lain kita anggap tidak betul, dengan agama orang lain dianggap salah. Ya, makanya kemudian kita menganut agama kita. Kalau kita misalnya meyakini bahwa semua agama betul, kita cenderung akan menjadi tidak beragama jadinya kan. Nah, maka kemudian ya biarlah setiap orang yakin dengan keyakinan. Kita harus sepakat bahwa kita tidak sepakat, bahwa kita harus sepakat bahwa keyakinan kita berbeda. Mari kita saling menghormati keyakinan. Nah, kapan dia dianggap sebagai penistaan agama? Nah, ketika kita masuk mengolok-ngolok, kemudian kita tunjukkan kebencian kita tunjukkan permusuhan kita kepada agama orang lain. Nah, di situ yang masuk sebagai yang diatur di dalam pasal 156A. Ya, tapi ini lihat bahwa ini dengan sengaja. Dengan sengaja, kemudian unsur berikutnya adalah di muka umum. Di muka umum ini adalah di depan orang ramai ya, di depan orang ramai. Nah, apa itu dengan sengaja? Dengan keinginan, dengan niat, dan memang kita ingin apa yang kita sampaikan ini diketahui oleh orang banyak. Nah, apa yang ingin kita inginkan orang mengetahui? Ya, orang mengetahui bahwa apa yang kita keluarkan itu adalah perasaan kebencian. Kebencian dalam hal ini adalah, atau permusuhan dalam hal ini adalah terhadap agama. Nah, atau pada prinsipnya permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Agama yang dianut di Indonesia ini ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama di Indonesia yang dianut dan diakui di Indonesia secara resmi. Oleh karena itu, ketika kita mengejek, menodai, atau memusuhi agama-agama tertentu, termasuk dalam hal ini tentu saja adalah simbol-simbol agama. Apa yang diagungkan di dalam agama tertentu, itu tidak boleh kita jadikan permainan, kita jadikan candaan, kita jadikan guyonan. Nah, itu tentu akan melukai masyarakat atau kelompok agama tersebut. Nah, itu kalau dilakukan secara di dunia nyata. Nah, tapi kalau itu dilakukan di dunia maya, karena hari ini adalah
orang dengan mudah melakukan tindakan-tindakan yang positif melalui dunia elektronik, tetapi juga sekaligus menjadi mudah untuk melakukan kejahatan dengan bantuan internet. Lalu kemudian lahir Undang-Undang ITE, khususnya di dalam pasal 28 ayat 2, dan itu berkaitan juga sebetulnya dengan pasal 156A. Nah, walaupun kemudian konstruksi hukumnya ada sedikit berbeda. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ada perbedaan antara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan pasal 156A. Pertama, dalam pasal 156A ini, kalau dia dilakukan secara secara terbuka dan lisan atau tulisan, itu sifatnya tidak di dunia maya atau tidak menggunakan sarana elektronik. Sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, apabila itu dilakukan dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik dan itu dilakukan menggunakan sarana elektronik, baik itu kemudian didistribusikan, dipindahkan, ditransfer, maksudnya kemudian dapat diunggahnya informasi. Informasi itu adalah segala sesuatu yang merupakan produk sarana elektronik, komputer, atau segala sesuatu yang merupakan hasil dari proses jaringan internet, interkoneksi, network gitu kan, yang dimaksud dengan internet. Nah, itu pertama perbedaannya. Yang kedua, di dalam pasal 28 ayat 2 ini bukan perasaan permusuhan, tetapi ujaran yang menimbulkan permusuhan, yang menimbulkan kebencian. Nah, jadi kalau perasaan kebencian saja di dalam atau perasaan permusuhan saja, dia nggak masuk dalam pasal 28 ayat 2. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di dalam pasal 28 ayat 2 ini kemudian sudah diterjemahkan dalam surat edaran Kapolri dan kemudian sudah ditafsir juga di dalam surat keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri, bahwa yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu adalah ujaran yang dapat menimbulkan kebencian. Nah, itu yang dimaksud dengan ujaran atau informasi yang berisi ujaran yang dengan ujaran itu membuat orang menjadi benci. Nah, bagaimana membuat orang menjadi benci? Itu diantaranya adalah salah satu bagiannya sebagaimana apa yang diatur dalam pasal 156 huruf A, kemudian termasuk juga itu fitnah dan termasuk juga penghinaan. Nah, jadi menghina suatu agama, menghina suatu suku, menghina suatu ras dan golongan, itu masuk sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan pasal 28 ayat 2. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa dalam pasal 156A KUHP ini tidak ditujukan objeknya tidak individu. Sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 itu bisa juga objeknya adalah individu. Jadi maka di dalam pasal 28 ayat 2, kembali ke perbedaan yang nomor 2 tadi, kalau sekedar menyatakan saya benci kepada seseorang, itu tidak bisa masuk dalam pasal 28 ayat 2 dan tidak juga masuk dalam pasal 156A, bahkan juga tidak masuk dalam pasal 310 atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Karena penghinaan itu, yang dimaksud dengan penghinaan itu adalah menuduh orang melakukan sesuatu yang dengan tuduhan itu membuat jatuhnya kehormatan orang. Jadi tidak bisa dianggap sebagai penghinaan individu itu masuk ke dalam pasal 156A. Nah, tetapi kalau dengan mengatakan penghinaan, misalnya saya menyatakan si Anu itu korupsi atau si Anu itu selingkuh. Nah, dengan itu membuat orang yang tadinya percaya kepada si A, membuat kemudian orang tidak percaya sama si A lagi. Akhirnya orang menjadi benci sama si A. Jadi yang jadi target dari pasal 28 ayat 2 dari ucapan atau ujaran kebencian tadi adalah orang menjadi benci terhadap individu itu. Nah, atau orang menjadi benci terhadap agama itu. Orang menjadi benci terhadap golongan itu. Orang menjadi benci terhadap ras itu. Nah, itu dapat dilakukan dengan penghinaan, dapat dilakukan dengan fitnah, atau dapat dilakukan dengan kata-kata bohong. Nah, jadi kalau misalnya ada pernyataan simbol-simbol agama tertentu itu dikatakan dengan diasosiasikan dengan sifat-sifat tertentu yang bersifat merendahkan, maka itu tentu saja adalah ajakan untuk ujaran yang bersifat kebencian, yang menimbulkan orang menjadi benci terhadap objek yang disebut di situ, orang menjadi tidak percaya terhadap agama, ras, suku itu. Misalnya saya bilang suku itu biasa maling atau suku itu biasa merampok. Nah, itu kan sesuatu yang tidak betul. Membuat orang kemudian menjadi takut, menjadi benci terhadap suku itu.
agama itu biasanya begitu, agama itu begitu. Misalnya Tuhannya begini, nabinya begini. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Karena itu adalah menghina, membuat orang kemudian menjadi tidak percaya kepada agama itu, menjadi benci terhadap agama itu, maka menghina Tuhan itu adalah termasuk sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2. Dan itu termasuk juga dalam pasal 156A KUHP. Jadi kalau dua-duanya ini bisa masuk, maka berlaku azas lex specialis derogat legi generali. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang ITE. Karena pada prinsipnya pasal 156A itu terkoper di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi ketika itu dinyatakan dalam bentuk media sosial, penghinaan, kemudian ujaran kebencian dilakukan terhadap berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan, dia itu masuk sebagai pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 2. Jadi oleh karena itu mari kita dalam menjaga kerukunan, menjaga harmonisnya bangsa Indonesia, kita untuk menjaga lisan, menjaga jari, untuk saling menghormati keyakinan. Satu lagi yang patut saya sampaikan berkaitan dengan ujaran kebencian atau pasal 156A KUHP adalah bahwa ini disampaikan tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana kalau itu hanya disampaikan dalam bentuk kajian. Dalam ruang yang tertutup yang hanya melibatkan golongan tertentu. Nah, kalau itu juga mau dianggap sebagai suatu tindak pidana, ya akan banyak sekali. Karena menurut perspektif golongan A, golongan B tidak baik. Perspektif golongan B, golongan A tidak baik. Nah, itu disampaikan adalah secara internal dan dalam rangka kajian yang bersifat ilmiah, itu tidak masalah. Itu sah-sah saja sebagaimana kita berdiskusi di kelas misalnya. Tapi kalau di muka umum, maka di dalam pasal 156 itu di muka umum itu adalah di muka orang banyak. Dan dengan sengaja sifatnya adalah memang sengaja untuk menunjukkan permusuhan. Tapi kalau tidak dengan maksud untuk menunjukkan permusuhan, maka itu tidak terpenuhi sebagai tindak pidana. Dimaksud dalam pasal 156A. Sedangkan sebagaimana dalam pasal 28 ayat 2, nah itu apabila disampaikan melalui sarana elektronik. Itu demikian, semoga kita damai, Indonesia damai, tidak ada perpecahan, kita saling menghormati antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang salah ditindak, yang benar dilindungi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.